Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam tayangan Zamir TV, para sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Perkembangan politik begitu mengasihkan. Kita bisa menyaksikan pertunjukan para politikus kita. Kegiatan mereka menjadi pembelajaran bagi para masyarakat untuk lebih memantapkan, meyakinkan diri, menjatuhkan pilihan kemana, kenapa memilih seseorang dan kenapa tidak memilih seseorang. Itulah referensi kita peroleh dari sosial media, dari tayang-tayangan yang kita saksikan akhir-akhir ini. Jangan biar. Gak apa-apa. Minggir, gak apa-apa. Ikut makan yuk. Ikut makan yuk. Ayo, ikut makan yuk. Makan dulu kan. Jangan digulung kan, dimarahin yang nyuruh loh. Dimarahin loh. Kita mah tenang aja. Dipetangin lagi. Kebalik, nanti nggak kelihatan Pak Prabowo-nya. Kebalik bro. Balik. Nah, kamu pas latihan nggak ikut sih Pak. Oh ya, bersama Indonesia Maju ya. Disambut oleh pendukungnya Pak Prabowo. Terima kasih yang sudah nyambut ya. Aduh ya. Oke men. Di video tadi, aparat ketakutan dengan spanduk yang dibentangkan ketika Presiden Jokowi sedang melakukan kunjungan. Jadi rasa ketakutan itu memaksa merebut spanduk itu supaya warga tidak lagi membentangkan spanduk yang bertentangan dengan paslon yang didukungnya. Spanduk itu terasa aneh bagi mereka, mengganggu kenyamanan mereka, bisa-bisa akan menggerus suara mereka. Itu anggapan yang mereka miliki barangkali karena reaksi yang begitu agresif, intimidatif. Berbeda di mana Ganjar memberikan reaksi kepada spanduk yang menyambutnya, walaupun bukan spanduk 03, tetapi Ganjar memperlakukannya. Itu hak mereka mendukung siapa, hak mereka untuk menyalurkan aspirasinya bagaimanapun caranya. Penghargaan Ganjar ini malah tumbuh kesadaran, tumbuh keinginan mendukung. Kenapa? Karena dia terhadap perbedaan tidak anti, terhadap perbedaan tidak lantas kemudian merasa tersinggung, merasa tersaingi. Perkara orang itu mau mendukung apa tidak urusan orang itu, yang jelas dia ingin menunjukkan bahwa cara memperlakukan seseorang yang berbeda itu tidak harus dengan kekerasan, tidak harus dengan cara intimidatif. Bahkan cara-cara persuasif semacam itu, cara-cara yang kekeluargaan, humble, itu malah membuat yang harusnya orang itu tidak mendukung berbalik arah akan jadi mendukung. Tetapi kalau sekiranya cara-cara yang ditunjukkan oleh pendukung Presiden Jokowi tempo hari, kekerasan dengan pemukulan, dengan merebut paksa spanduknya, dengan teriak-teriak, bukan simpati yang didapat, malah emosi warga, meluapkan kekesalan, kekecewaan, sehingga berpengaruh pada jeleknya nama paslon yang didukung. Bukannya kampanye, tapi malah menjelekkan yang akan dikampanyekannya. Cara yang dibuat Ganjar inilah yang akan menjadi jalan bagi Ganjar untuk keluar sebagai pemenang. Karena terlalu banyak alasan kenapa tidak mendukung Prabowo. Orang sering ditanya, kenapa kamu tidak lagi mendukung Prabowo? Padahal dahulu kamu adalah pendukung Prabowo. Padahal dulu kamu mati-matian mengatakan Prabowo adalah orang terbaik untuk memimpin negeri ini. Kenapa sekarang kamu tidak lagi mendukungnya? Dia mendukung Prabowo kalau masih seperti dahulu, masih punya pendirian yang kokoh, masih dengan gayanya seperti dahulu. Kalau sekarang Prabowo katanya sudah berubah, sudah tidak tegas lagi tapi sudah menjadi gemoy, sudah tidak berapi-api lagi bicara tapi sudah menurut, tidak punya pendirian
stabil, tapi sudah ngikut apa saja yang diinginkan oleh Presiden Jokowi. Sebagian pendukung Prabowo yang tidak mau, karena maunya Prabowo itu punya pendirian tersendiri. Jokowi itu musuhnya dahulu, walaupun hebatnya kayak apa Jokowi, biarlah Prabowo harus punya identitas sendiri. Yang hari ini Prabowo tidak lakukan itu. Itulah kesalahan Prabowo, tidak mau menjadi diri sendiri, sehingga banyak pendukung yang meninggalkannya. Kalau hari ini banyak juga pendukung yang berdatangan mendukung Prabowo, itu karena ada semacam kue-kue yang akan dibagi sekiranya bersedia ikut memenangkan Prabowo. Seperti Budiman Sujatmiko, seperti Marwara Sirait menyeberang itu dijanjikan jabatan-jabatan seandainya nanti selesai pemilu ini kemenangan di tangan mereka. Begitu juga orang yang mendukung Presiden Jokowi, tetap mendukung Presiden Jokowi, tidak mau meninggalkan Presiden Jokowi, itu mereka tidak ingin kehilangan pendapatan. Orang yang semacam itu bisa kita lihat siapa-siapa mereka, partai-partai mana. Nah, inilah cara Presiden Jokowi untuk memberikan rangsangan supaya tidak ditinggalkan oleh para pendukung, terutama mereka-mereka punya pengaruh di partai. Berbeda dengan seorang bernama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jika saya tidak berdiri untuk kebenaran, tidak berdiri untuk keadilan dan pri kemanusiaan, tidak layak disebut Ahokers. Jadi siapapun saudara di sini, kenapa jadi Ahoker? Karena kita berdiri memperjuangkan apa itu kebenaran, apa itu keadilan, apa itu kejujuran, apa itu pri kemanusiaan. Ini dasar kita. Saya ikut mencoblos ketika Ahok mencalonkan menjadi Gubernur Jakarta pada pemilu 2017 kemarin, walaupun dia kalah. Tapi saya hari ini bangga pilihan saya kepada Ahok. Ternyata saya tidak salah memilih. Ternyata Ahok bukan kaleng-kaleng. Ternyata Ahok bukan politisi yang sesuai dengan keadaan. Kalau panas dia ikut hangat, kalau dingin dia ikut beku. Ternyata tidak. Sudah di penjara, dia masih tetap berdiri pada kebenaran. Diuji dengan kesusahan di penjara, dia tidak lantas kemudian menjadi orang yang menyalahkan sana menyalahkan sini. Dia berani menerima takdirnya, tidak menyalahkan siapapun, tapi mendoakan siapa yang berbuat baik semoga dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Siapa yang telah menzalimi dia, maka ketahuilah Tuhan tidak akan tinggal diam, akan ada cara Tuhan untuk membalaskannya. Jadi cukup bijak, dan ternyata terbukti selama ini satu persatu dipermalukan siapa yang telah menzaliminya. Apakah kemudian dia lantas ingin balas dendam ketika keluar? Tidak. Jabatannya di Pertamina setelah keluar itu kemudian membuat dia memiliki pendapatan yang begitu tinggi, begitu besar. Hari ini telah ditinggalkannya. Di tengah orang-orang sibuk mengejar jabatan, di tengah-tengah orang dibujuk rayu untuk tetap mendukung paslon tertentu supaya nanti jabatan itu bukannya hilang, supaya jabatan itu bukannya lepas tapi nanti malah dipromosikan lagi, yang penting tetap mendukung pada paslon tertentu. Tetapi tidak dengan Ahok, dibujuk rayu untuk mendukung paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, arahan Presiden Jokowi, supaya nanti bisa naik, tidak hanya menjadi komisaris Pertamina, gajinya bisa 2 kali lipat naik menjadi dirut Pertamina, atau nanti bisa sebentar lagi ketika resapel dilantik menjadi menteri. Tidak semuanya tawaran itu membuat Ahok itu menurunkan kualitas dirinya. Tidak lantas kemudian dia tergiur, padahal kalau dia mengatakan iya, selamat sudah, gajinya akan tambah naik, fasilitasnya akan terus dinikmati. Tapi dia tidak mau mengingkari hati nuraninya. Inilah dia membuktikan, diuji kesusahan dia mampu, diuji dengan jabatan, dengan kesenangan, dia juga tidak silau. Dia juga bisa mampu melihat mana yang benar, mana yang salah, mana
tempat dia untuk berpijak berdiri, mana tempat dia untuk berpihak, dan mana yang harus dia perangi. Dia lepaskan jabatan sebagai komisaris Pertamina, dia ikuti tuntutan hatinya untuk ikut bergabung memenangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Mahfud MD yang satu gerbong dengannya di PDI Perjuangan. Maka Ahok mengatakan kepada para pecinta Ahok, jangan kalian itu menjadi Ahoker kalau kalian bias terhadap kebenaran. Kalau kalian dibujuk rayu dengan berbagai macam fasilitas-fasilitas, tetapi kalian itu bias dalam melihat kebenaran, menjadi abu-abu. Jangan mengatakan kalian Ahoker. Dan itu dibuktikan oleh Ahok sendiri. Saya adalah Ahoker. Saya ingin menjadi Ahoker katanya. Karena saya ingin menunjukkan bahwa saya mampu meninggalkan fasilitas miliaran tiap bulan yang saya terima, bonus-bonus yang saya terima. Saya keluar tidak membawa apa-apa, 0 rupiah. Kalau nanti kalah gimana? Hangus semua kan? Tapi itu resiko yang berani dia tempuh, berani dia peroleh di tengah-tengah para orang-orang yang hidupnya ingin mengejar kenikmatan, mengejar jabatan. Padahal mereka politisi yang ulung, padahal mereka pendidikannya tinggi, padahal mereka idealis, padahal mereka punya kemampuan literasi yang menakjubkan, padahal mereka punya kekuatan finansial juga, tapi masih tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa berpihak pada demokrasi yang selama ini dia tekuni, dia jadikan pegangan. Ternyata Ahok tidak ada matinya. Ahok memberikan pukulan telak kepada mereka-mereka, dan mereka ya sudah pasti malu. Kalau mereka tidak merasa malu, sudah tertutup mata hatinya. Mereka itu siapa? Anda bisa menilainya siapa mereka itu. Dukungan kepada paslon yang penuh ambisi tentang kekuasaan, bukan dukungan karena berdasar hati nurani, nilai-nilai yang dipegang, bukan atas itu semua, tapi atas dasar mengejar posisi di dalam politik, dalam pemerintahan tentunya. Kalau Ahok menjadi penyokong Ganjar Pranowo, dan Ganjar Pranowo menunjukkan kebesaran hati, kebesaran jiwa, kebesaran seorang politikus dalam menyikapi perbedaan, maka tidak ada cara lain bagi masyarakat untuk tidak memenangkan mereka. Kalau kita tidak mau memenangkan mereka, tidak mau memenangkan Ganjar, berarti kita juga tidak mau memenangkan Ahok. Kita tidak mau memenangkan Mahfud MD, kita tidak mau memenangkan supremasi hukum. Silahkan memenangkan siapa saja, tetapi kita telah melakukan kesalahan kalau tidak mau memenangkan orang yang telah berjuang, telah mengorbankan kesenangan hidupnya untuk bisa memenangkan keadilan bagi masyarakat. Hukum tegak, demokrasi bangkit di masyarakat. Dan Ahok, apa yang diucapkannya itu telah membuat Presiden Jokowi rontok semua. Kata-kata Ahok terakhir ketika sesudah keluar dari Pertamina, kita ingin menciptakan keadilan sosial. Negara, pemerintah itu harus menciptakan keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Bantuan sosial itu kalau dipelihara, maka akan menjauhkan dari keadilan sosial. Keadilan sosial itu terwujud kalau semakin mengecilnya bantuan sosial, karena sosial masyarakat ini semakin berdaya, dia tidak mau bergantung lagi pada bantuan, dia bisa mandiri memberdayakan hidup mereka. Meratalah itu kemakmuran kalau pemerintah tidak menjadikan bantuan sosial sebagai berpijak dalam melaksanakan pembangunan, tetapi bagaimana keadilan sosial itu merata. Pancing itu diberikan, rangsangan itu terus menjadi acuan, bukan ikan yang disuguhkan
Tetapi cara menangkap ikan, kail, jala, pancing yang disediakan, kalau yang diperbesar bantuan berupa pangan, bingkisan, hanya menciptakan orang-orang yang semakin pemalas menggantungkan pada bantuan itu. Tetapi kalau yang diciptakan itu lapangan kerja, yang diciptakan itu insentif-insentif untuk tumbuh berkembangnya perekonomian, dengan sendirinya orang akan menolak itu bantuan kalau sudah tercukupi lahan pangannya, sudah tercukupi sumber pangannya, karena dia menemukan cara untuk mendapatkan penghasilan. Tidak lagi dia berpikir bagaimana mencari bantuan pangan. Gagalnya pemerintah dari tahun ke tahun, bantuan itu bukan menurun, tapi semakin meningkat, mengindikasikan kalau kesejahteraan sosial itu semakin tidak dapat terpenuhi, keadilan sosial tidak semakin merata. Kalau bantuan makin tahun makin meningkat, kemiskinan bertambah, masyarakat yang tidak berdaya semakin banyak. Sampai kapan itu akan dibuat? Kalimat Ahok inilah yang akan bisa menjadi dasar untuk mencerahkan kita para pemilih, kemana kita harus memilih, kemana kita harus mengikuti pemimpin yang bisa memberikan pencerahan untuk masa depan, membukakan jalan bagi kemakmuran bangsa. Jadi kita masih ada waktu sampai tanggal 14 besok. Jangan lupa gunakan hak pilih kita. 2 hari lagi kita akan memilih. Pilihlah sesuai dengan hati nurani. Pilihlah calon yang benar-benar rela menyusahkan dirinya, meninggalkan jabatannya, meninggalkan posisinya demi memperjuangkan hak-hak masyarakat, bukan yang berjuang demi mendapatkan posisi. Siapakah mereka yang akan Anda pilih? Semoga kita diberikan taufik hidayah untuk melakukan ini semua. Terima kasih. Berjumpa dalam tayangan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.